Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Guntur Ramadan dengan NIM 415-2012-0037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari ujian akhir semester saya di mata kuliah Kapital Selekta dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI. Baik, yang pertama, saya akan menjawab mengenai pertanyaan apa yang dimaksud dengan Big Data dan sebutkan contoh aplikasi analisis Big Data dan cara kerjanya. Oke, Big Data itu mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dengan mudah dikelola, diproses, atau dianalisis dengan menggunakan metode tradisional atau perangkat lunak dengan data konvensional. Nah, istilah Big Data ini menggambarkan volume, kecepatan, dan keragaman data yang melampaui kapabilitas sistem konvensional untuk menangani dan mengelola data gitu ya. Jadi seperti namanya gitu big data, kumpulan banyak data gitu ya. Nah, karakteristik utama dari big data itu biasanya berkaitan dengan 3 V. Ya, V yang pertama adalah volume. Big data itu ditandai dengan jumlah data yang sangat besar. Ini mencakup ukuran data yang sangat besar, pertumbuhan data yang cepat, dan dari berbagai sumber, seperti sensor, perangkat seluler, media sosial, atau mesin-mesin industri, dan transaksi bisnis. Yang berikutnya adalah velocity. Nah, velocity ini seringkali dihasilkan dengan kecepatan tinggi gitu ya. Di mana big data itu ya, data-datanya dapat terus-menerus mengalir dalam waktu nyata atau dalam interval waktu yang sangat singkat, seperti data lalu lintas, transaksi keuangan, atau data streaming dari media sosial. Nah, yang ketiga adalah variety. Big data itu mencakup jenis-jenis data yang dihasilkan dari berbagai sumber ya, seperti tadi yang saya sebutkan, itu bisa berupa format teks, gambar, audio, video, file, data sensor, dan sebagainya. Nah, data ini dapat terstruktur, semi-struktur, atau tidak struktur. Jadi, big data ada 3 V, volume, velocity, dan variety, karakteristik utamanya. Nah, saya akan memberikan 3 contoh mengenai aplikasi analisis big data dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu analisis sentimen. Aplikasi itu digunakan untuk menganalisis sentimen atau opini yang dinyatakan dalam bentuk teks seperti ulasan pelanggan, komentar di sosmed, pesan teks gitu ya. Nah, proses aplikasi ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan data teks dari berbagai sumber. Lalu pengidentifikasian sentimen positif negatif menggunakan metode analisis teks atau pembelajaran scene gitu ya. Dan penyajiannya hasilnya dalam bentuk pelaporan atau visualisasi. Jadi sentimen berdasarkan ini bentuknya negatif, netral, atau positif. Berikutnya adalah analisis pola pembelian. Nah, dalam industri retail gitu ya khususnya, big data ini digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan gitu ya. Contohnya data transaksi yang besar yang diolah untuk mengidentifikasi tren pembelian, lalu preferensi pelanggan dan hubungan antara produk yang dibeli gitu ya. Dengan informasi ini, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, menyesuaikan stok dan penawaran produk serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi kita dengan big data dapat mengklasterisasi data konsumen. Yang terakhir, analisis perilaku pengguna. Nah, beberapa perusahaan big data itu dapat memahami perilaku pengguna mereka gitu ya. Misalnya, platform media sosial menganalisis data pengguna seperti klik, tayangan, interaksi konten, atau untuk memberikan rekomendasi konten yang relevan gitu ya. Seperti kita lihat di aplikasi TikTok gitu ya, ketika kita preferensi konten memasak, maka FYP kita atau for your page kita itu akan isinya konten masak. Terus nah ini adalah sebuah analisis big data yang di mana data tersebut dikolek dari klik atau jumlah tayangan atau interaksi terhadap like di konten tersebut gitu. Nah, berikutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Apa yang dimaksud mobile application gitu. Lalu berikan contoh aplikasi, arsitektur dan cara kerja dari mobile application di industri finansial atau perbankan. Oke. Mobile application atau bahasa Indonesianya aplikasi seluler. Itu adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mobile.
Nah, seperti smartphone, tablet, gitu ya. Nah, mobile application ini dapat diunduh dan diinstal ke perangkat mobile users melalui store online gitu ya, atau toko aplikasi seperti Google Play, App Store, ataupun ada Huawei Store dan lain sebagainya. Untuk salah satu contoh aplikasi mobile yang saya highlight di sini, khususnya di industri finansial atau perbankan, yaitu mobile banking apps. Nah, mungkin kita sering mendengar ya tentang mobile banking, dan mostly bank di Indonesia sudah punya mobile bankingnya. Nah, arsitekturnya dari aplikasi mobile banking ini itu umumnya arsitektur klien dan server. Nah, secara umum ada 3 komponen utama nih dalam arsitektur mobile banking ini. Yang pertama dari sisi klien. Seperti ilustrasi yang saya tampilkan, yang menggunakan BNI pasti tidak asing dengan tampilan mobile banking BNI. Ini adalah tampilan klien, di mana aplikasi ini bisa di-download, diunduh di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, aplikasi ini itu menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan layanan perbankan seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, atau melihat riwayat transaksi. Yang kedua, yaitu server aplikasi. Nah, server aplikasi ini itu adalah bagian yang terpusat nih dalam aplikasi perbankan yang berjalan di sisi server. Server aplikasi ini mengelola logika bisnis, pemrosesan permintaan pengguna, dan menyimpan dan mengakses data pengguna seperti info account, riwayat transaksi, preferensi pengguna, dan juga server aplikasi juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan sistem perbankan inti atau core banking dan layanan terkait. Jadi ini servernya ya, untuk mengelola, menyimpan aplikasi kita supaya bisa jalan. Dan yang ketiga adalah core banking system. Nah, apa sih core banking system ini? Jadi sistem ini yang mendasari operasi perbankan inti seperti manajemen account, pemrosesan transaksi, penyimpanan data nasabah gitu ya. Dan aplikasi perbankan seluler atau mobile banking itu berinteraksi dengan core banking system ini, yang dimana dijembatani oleh API untuk mengirim atau mendapatkan data dari klien dan server gitu ya. Jadi core banking ini dia adalah sebuah sistem core-nya gitu ya, atau intinya semua logical business, semua pemrosesan ada di sistem ini. Dan terkoneksi nih seperti ke ATM, ke mobile banking khususnya, ke payment gateway, chatbot, teller, API third party, dan lain sebagainya. Nah, cara kerjanya gimana sih gitu ya mobile banking ini? Yang pertama ya pasti kita harus pendaftaran atau autentifikasi. Kalau pendaftaran ya kita pasti ya ketika kita membuka rekening ya kita harus mendaftar biasanya mobile bankingnya. Di mana untuk proses pendaftaran biasanya kita diminta untuk informasi dan identitas gitu ya, seperti nomor rekening gitu ya. Nantinya kita juga ketika sudah pendaftaran maka kita akan login ke aplikasi dengan autentikasi seperti PIN, kata sandi, atau metode two-factor authentication gitu ya. Mungkin menggunakan biometrik ataupun sidik jari gitu. Yang berikutnya ya fungsionalitas utamanya. Fungsionalitas utamanya biasanya mobile banking ya kita untuk cek saldo, lihat riwayat transaksi, transfer, pembayaran gitu ya, ataupun pembelian produk atau layanan keuangan, termasuk untuk pengelolaan kartu kredit mungkin, ataupun kita di mobile banking biasanya ada layanan dukungan customer service gitu ya melalui chat ataupun panggilan langsung. Seperti di BCA ya, itu ada ketika kita mau opening account di digital bank seperti BCA, Jagung, terus Genius itu untuk pembukaan rekening dia akan melakukan panggilan video call melalui mobile banking. Nah, terus yang berikutnya ada keamanan dan enkripsi. Ya pasti data yang ada di mobile banking itu harus dienkripsi, di mana kita akan mengenkripsi data-data sensitif seperti kata sandi, nomor rekening gitu ya, ataupun data-data lainnya yang di mana enkripsinya harus melakukan end-to-end encryption atau tokenisasi untuk melindungi data pengguna di perangkat mobile. Nah, yang berikutnya yaitu integrasi dengan layanan tambahan. Nah, biasanya di mobile banking itu terintegrasi dengan beberapa layanan pembayaran seperti
dompet elektronik atau e-money, lalu perencanaan keuangan dan lain sebagainya, termasuk di situ ada untuk pembayaran gitu ya, pembayaran digital yang menggunakan saldo dompet digital, lalu juga untuk mengintegrasikan dengan platform investasi atau manajemen keuangan pribadi gitu. Nah, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana menurut Anda tata kelola organisasi yang telah dilakukan di perusahaan Anda atau di perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja saat ini. Jelaskan dalam konteks profesionalisme bekerja atau aktualisasi lebih dari yang ditentukan versus apresiasi. Oke, saat ini saya bekerja di BNI Sekuritas, di mana BNI Sekuritas ini adalah salah satu anak perusahaan dari BNI, di mana BNI adalah BUMN di Indonesia. Pastinya dalam tata kelola organisasi kita mengikuti core value BUMN yaitu akhlak gitu ya. Akhlak apa aja sih? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya dengan core value ini, tata kelola organisasi yang ada di perusahaan saya saat ini, insya Allah akan lebih baik gitu ya, di mana kita diajarkan untuk amanah gitu ya. Artinya kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kedua, kompeten, yaitu kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ketiga, harmonis. Harmonis yaitu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Ketiga, loyal. Kami berdedikasi dan menggunakan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tentunya sebagai BUMN. Lalu kita adaptif. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ketiga, kita kolaboratif, yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis. Contohnya di perusahaan saya, karena saya bekerja di perusahaan anak, kita selalu melakukan proyek-proyek sinergi dengan perusahaan induk yaitu BNI, baik untuk saling sinergi produk agar nasabah BNI ini sangat termudahkan ya dalam penggunaan layanan perbankan BNI dan juga layanan investasi. Jadi nasabah BNI saat ini bisa berinvestasi melalui mobile banking, yaitu untuk investasi saham, reksadana, obligasi, dan tentunya juga ketika nasabah butuh produk seperti asuransi juga bisa terkoneksi dengan BNI Life. Jadi di holding company BNI ini, BNI Group, itu saling sinergi dalam menerapkan core bisnisnya gitu ya. Jadi ketika bisa dikolaborasikan, kita akan kolaborasikan. Gitu. Berikutnya terkait dengan profesionalisme bekerja lebih dari yang ditentukan versus apresiasi. Jadi tata kelola organisasi yang baik itu melibatkan beberapa aspek termasuk struktur organisasi gitu ya, peran yang jelas gitu, dan lain sebagainya. Nah, bagi saya profesionalisme bekerja adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap standar etika, integritas, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap pekerjaan. Nah, ini melibatkan menjelaskan tugas dengan kualitas tinggi, memenuhi tenggat waktu, bekerja secara kolaboratif, menghormati aturan dan kebijakan, serta beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Berikutnya apresiasi. Nah, di tempat kerja ini penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan produktif. Mengakui dan menghargai kontribusi dan pencapaian individu dan tim dapat meningkatkan motivasi maupun kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Apresiasi dapat dilakukan dengan melalui pengakuan langsung, pujian, penghargaan, promosi, pengembangan karir, dan berbagai bentuk imbalan lainnya. Nah, dalam konteks profesionalisme bekerja versus apresiasi, ini saling melengkapi gitu ya, di mana profesionalisme bekerja adalah landasan yang penting dalam menjalankan tugas dengan baik, memberikan kontribusi yang berarti dan mencapai hasil yang diharapkan. Namun, apresiasi adalah alat yang kuat untuk memotivasi dan memperkuat profesionalisme tersebut. Pengakuan dan apresiasi yang diberikan kepada individu atau tim yang berkinerja baik dapat meningkatkan semangat kerja, rasa kepemilikan terhadap pekerjaan, dan dorongan untuk terus menghasilkan hasil yang luar biasa. Berikutnya saya akan menjawab mengenai konsep wireless networking dan akan memberikan penjelasan mengenai rancangan WLAN ya atau Wireless Local Area Network
termasuk arsitektur dan cara implementasinya dari sisi software dan hardware. Nah, wireless network itu adalah teknologi yang memungkinkan perangkat komunikasi untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel melalui gelombang radio atau inframerah. Ini memungkinkan transfer data dan akses ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi. Perancangan jaringan WLAN melibatkan beberapa elemen termasuk arsitektur, hardware, dan software. Nah, berikut adalah arsitektur WLAN dari bagian hardware. Biasanya kita butuh dua perangkat nih, yaitu AP atau access point. Ini berupa perangkat fisik yang terhubungan ke jaringan kabel gitu ya. Jadi biasanya memiliki antena untuk mengirim dan menerima sinyal dari kabel nih, seperti gambar. Lalu ada perangkat nirkabelnya, pasti dong. Biasanya perangkat klien nirkabel ini seperti laptop, smartphone yang memiliki kemampuan untuk connect ke Wi-Fi ya, untuk terhubung ke jaringan WLAN. Berikutnya dari sisi software, tentunya ada sistem operasi atau OS. Jadi perangkat klien itu menjalankan sistem operasi nih seperti Windows, macOS, Android, iOS, dan lain-lainnya yang dimana driver perangkat keras yang diperlukan untuk mengoperasikan antena Wi-Fi dan berkomunikasi dengan AP. Jadi OS-nya itu dilengkapi dengan driver tersebut agar bisa connect. Nah, lalu yang berikutnya adalah perangkat lunak jaringan. Nah, perangkat lunak jaringan ini ya pasti config seperti TCP/IP, DHCP gitu ya, DNS yang mendukung komunikasi dan pengaturan jaringan di WLAN. Itu dari sisi software. Oke, pertanyaan terakhir. Ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kalian lakukan. Oke, saya sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan membuat live webinar melalui Zoom dan juga di YouTube dengan tema How to Effectively ChatGPT for Programmer, di mana saya lakukan pada tanggal 26 Mei, jam setengah 7 sampai jam 7, gitu ya, setengah jam aja cukup, di mana ini saya branding juga dengan platform belajar online saya, yaitu Coding HQ, di mana saya sendiri adalah founder dari codinghq.id. Ini adalah video perdana saya di YouTube. Untuk registernya saya buat link di Google Form, gitu ya, bit.ly/hq01. Nah, ini cuplikan di YouTube-nya. Waktu itu durasinya ternyata hampir 40 menit ya di Zoom. Jadi saya di sini menjelaskan mengenai bagaimana sih ChatGPT works, terus tips and trick untuk menggunakan ChatGPT. Lalu juga ada di sini saya melakukan tanya jawab dengan audiens ya. Kebetulan ada 3 pertanyaan di sini saya jawab nih dari Rani, Ahmad, dan Budi ya. Saya berikan pool question di platform Slido gitu ya. Jadi mereka bisa bertanya di platform itu, saya melakukan tanya jawab gitu. Hingga sesi terakhir penutupan. Itu yang saya lakukan di pengabdian masyarakat. Berikutnya untuk yang mendaftar sendiri pada webinar saya 60 orang gitu ya, di mana 60 orang ini mayoritas dia tahu event ini dari Telegram karena memang target audiens saya dari grup Telegram event informasi teknologi. Ya harapannya semua orang yang join di grup itu mendaftar webinar saya dan ternyata ada 60 orang. Lalu hasil feedbacknya ada 51 responder atau yang mengisi feedback dan absen. Itu dari pertanyaan saya pertama, apakah konten ini sesuai dengan harapan? 37,3% mereka memberikan skor 5, 39,2% 4, dan 23,5% memberikan skor 3 gitu. Artinya cukup memuaskan dan sesuai harapan mereka dari hasil webinar saya. Lalu untuk terkait seberapa jelas dan terstruktur presentasi yang diberikan, mayoritas menjawab 4. Ya, alhamdulillah, artinya materi yang saya sampaikan ini cukup terstruktur dan jelas. Lalu pendapat mengenai pengetahuan gitu ya, mengenai pengetahuan saya dan keahlian saya, mayoritas 20 orang menjawab 4 gitu ya, dan 17 orang menjawab 5 gitu ya. Ya, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan ya, sangat memuaskan. Lalu pertanyaan terakhir, apakah webinar ini dapat memberikan wawasan baru? Dan ternyata 19 orang sangat gitu, artinya ini 19 orang sangat terbantu dan
mengenai wawasan baru ini terkait ChatGPT untuk programmer. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan jawaban UAS ini memuaskan dan nilai yang saya dapat juga memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.